Buset, pala puyeng bener ya ngerjain tugas kagak kelar-kelar. Buka TikTok dulu ah, nyari yang seger-seger. Menteri Keuangan melakukan aturan baru terkait langkah Sri Mulyani perluas pajak. Wo, nyaut apa? Ini pemerintah ada aja ada gebrakannya. Masa beli emas katanya kena pajak? Mana rame bener lagi dibahas warganet. Apaan sih, Tok? Ada apa sih? Rame bener lu. Ini pemerintah ada aja deh sekarang. Masa katanya beli emas dipajakin? Mana rame banget lagi dibahas sama warganet. Hah? Emang mau di mana itu? Sumbernya jelas kagak. Ntar orang salahnya apa lagi? Kalau soal itu gue ora paham dah sumbernya dari mana. Yang jelas nih ya di FYP TikTok gue lagi rame banget. Warganet komentar pada geger Ya elah Tot, udah berkali-kali gue katakan ya, kalau ngeliat berita itu lo harus pahamin dulu apa yang diberitakan. Jangan cuma ngaji lo doang tapi lo kagak paham. Ya gimana ya judulnya aja udah ngagetin gua. Pasti kan gak jauh-jauh dari judul. Kocak kagak gitulah Tok. Lu tuh harus mastiin dulu itu berita bener atau kagak. Sekarang ini nih banyak banget beredar di medsos berita-berita yang isinya narasi sesat. Narasi sesat gimana sih Maksud lu narasi sesat yang nyembah-nyembah kerang ajaib itu? Ya ilah, tapi anak sombong lu. Maksud gua narasi sesat itu adalah sesuatu berita yang diperintil dari apa yang sudah terjadi. Kalau lu nggak cari tahu lebih dalam, ya kayak gini nih, ngandumel ngegerutu, padahal kagak tahu paham apa isi konteksnya. Walah, hehe. BTW itu maksud apa anda Berita yang bilang 2030 Indonesia bakal bangkrut. Aduh, kalau kagak salah itu ya di berita itu yang ngomong The ASEAN Macroeconomy Research Office atau disingkat AMRO yang bilang kalau Indonesia bakal bangkrut 2030. Tapi setahu gue nih AMRO sendiri tuh udah klarifikasi soal itu. Klarifikasi gimana sih Itu si Amro datang ke podcast Close the Door diwawancara sama Om Deddy. Allah Robi bukan klarifikasi kayak gitu. Nah, jadi AMRO itu emang suka melakukan penelitian terkait pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Nah, di berita itu AMRO dengan tegas menyatakan kalau bahwa Indonesia bakal bangkrut 2030 itu bukan kode dari pihaknya. Lah, terus siapa yang ngomong Indonesia bakal bangkrut di tahun 2030 Nah, itu juga yang pahamin Indonesia itu bisa terbilang bebas. Tapi saking bebasnya bisa kebablasan. Jadi tuh banyak banget orang-orang yang ngebelokin berita-berita kayak gini, jadinya berita sesat. Kalau banyak berita dibelokin gini dibikin sesat, siapa yang dirugin Lu bayangin dah ada 3,2 juta orang yang ketipu kegocek sama konten yang agak jelas susunan kayak gini nih. Cuman model judul heboh, terus isi tulisannya itu pesimis, ngejelekin negara kita sendiri. Yang pasti ini tuh ngerugin rakyat kita dan yang masih kena imbasnya pemerintah lah. Bentar gue bayangin dulu. Allah bocah, bercanda, lagi serius ini. Iya. Kalau orang sebanyak itu kemakan narasi sesat, bikin bahaya juga ya buat negara kita. Orang-orang pada salah menilai, ujung-ujungnya pada demo, bikin kisruh dah. Emang tujuan mereka tuh bikin kisruh sama gaduh di masyarakat. Oh iya, gue jadi keinget ada berita sama konten narasi sesat tentang pembelian emas batangan yang katanya bakalan kena PPh 0,25%. Salah kaprahnya di mana sih Kan emang bener pemerintah bakal ngenain pajak buat pembelian emas batangan. Lu tau nggak, kebijakan itu udah lama lewat keputusan Menteri Keuangan. Nah, pada tahun 2023 pemerintah netepin untuk pembelian emas batangan bakal kena PPh 0,45. Terus turun jadi 0,25 sampai sekarang. Lah, berarti itu kebijakan lama ya bukan kebijakan baru. Yaps, betul banget Dari kebijakan terbaru Menteri Keuangan ini terkait pembelian emas ada yang menarik. Ternyata yang kena tarif PPh pembelian emas itu adalah pembelian emas senilai 10 juta ke atas. Oh begitu, artinya apa Bang Meshi? Artinya kebijakan ini sebenarnya melindungi masyarakat kelas bawah. Setiap masyarakat yang mau beli emas di bawah 10 juta tidak akan kena pajak. Oke sih menurut gua kebijakan ini Makasih udah ngejelasin ke gua. Gua nggak tahu apa-apa nih kalau nggak ada lu. Manis bener mulut lu kayak gua lagi ngobrolin cewek. Sekarang narasi sesat makin mengkhawatirkan. Kita jangan cuma megang HP canggih doang dah, tapi kita juga harus canggih dalam memilah informasi. Jangan sampai kita kemakan judul asal clickbait. Kalau begini gue kudu hati-hati banget ya ngambil informasi dari media sosial. Gue harus memilah informasi yang benar biar nggak jadi pemuda tersesat.
Toh, banyak baca, banyak tahu. Kita tuh sekarang ini jangan cuma jadi generasi scrolling media aja. Yang ujung-ujungnya malah so tahu, sotoy. Bahkan toh Allah Subhanahu wa taala tuh menurunkan wahyu pertamanya ke baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah Iqra. Artinya bacalah.